Ada 5 tanda-tanda orang yang diperbudak uang. Mudah-mudahan tanda-tanda yang 5 ini tidak ada pada Anda. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Uang memang bukan segala-galanya di dunia ini. Tetapi segala-galanya di dunia ini membutuhkan uang. Karena itu, banyak orang yang di dalam mencari uang di dunia ini terjebak kepada hal-hal yang ada kalanya tidak memperhatikan etika dan moral, tidak mempedulikan halal dan haram, yang penting dapat uang. Dan ada kalanya dia tidak peduli apakah dia tidak lagi seperti manusia biasa, tetapi telah menjadi manusia yang hina gara-gara dia ingin mendapatkan uang. Dan inilah yang disebut dengan orang yang sudah diperbudak oleh uang. Pada kesempatan ini saya akan kemukakan 5 tanda-tanda orang yang telah diperbudak uang. Kalau udah main seharian, anakku sering banget tantrum dan sulit tidur. Tapi itu dulu, sekarang udah nggak lagi semenjak aku kenal Soft Cute Warm and Comfy Baby Warming Balm. Jadi habis main seharian, aku langsung oleskan aja ini ke anakku biar nggak rewel, nggak tantrum, nggak sulit tidur. Balsem untuk anak dan bayi. Hah? Nggak kepanasan tuh? Tenang, ini hangatnya pas cocok untuk bayi dan anak. Soft Cute Warm and Comfy Baby Warming Balm ini dapat membantu mengatasi batuk dan pilek pada anak, mengatasi perut kembung dan menghangatkan kulit anak, alternatif pertama anak saat tantrum, membantu memberikan efek tenang dan relaksasi pada anak dan bayi. Ini tuh worth to buy banget nih, Mam. Yang pertama, tanda orang yang telah diperbudak uang, yang pertama, dia tidak lagi punya rasa malu di dalam mendapatkan uang. Yang penting baginya uang dapat. Bagi orang yang telah diperbudak uang, di dalam dia mendapatkan uang, dia tidak mempedulikan harga dirinya. Apakah akan jatuh harga dirinya di dalam pandangan masyarakat? Dia tidak peduli. Yang penting dia dapat uang. Yang penting dia memperoleh uang. Jadi inilah tanda-tanda atau ciri-ciri pertama orang yang telah diperbudak uang. Yang kedua, tanda-tanda orang yang telah diperbudak uang yang kedua, dia gelisah, dia panik gara-gara uang yang ada padanya. Jadi orang yang telah diperbudak uang tuh, dia mendapatkan uang bukannya senang, tapi gelisah, panik. Apa yang membuat dia panik? Gara-gara dia mendapatkan uang, gara-gara dia memiliki uang, dia selalu dicekam ketakutan. Kalau nanti uangnya ini habis, dia takut selalu, dia gelisah selalu. Semakin banyak uangnya, dia semakin gelisah, dia semakin panik, dia semakin ketakutan. Sehingga orang ada mengatakan, orang ini banyak uangnya, orang ini kaya, tetapi kok dia seperti orang susah terus, dia seperti orang tidak punya uang terus. Kalau makan, dicari makan di tempat yang paling murah harganya. Kalau perlu di emperan. Orang makan, kalau sudah punya uang sebanyak dia, di restoran, dia tidak mau. Dia makan
dicarinya di tempat-tempat yang paling murah. Kalau perlu, dia tanyakan dulu sebelum dia makan. Ini berapa harganya? Ini berapa harganya? Ini berapa harganya? Di samping itu, dia selalu ketakutan uangnya akan habis. Sehingga dia sepertinya orang miskin. Dia seperti orang memang tidak ada uang sama sekali. Rambutnya kusut, wajahnya kusam. Yang ketiga, tanda-tanda atau ciri-ciri ketiga orang yang telah diperbudak oleh uang, dia tidak segan-segan melakukan apa saja kepada orang lain yang dilihatnya. Kalau dia melakukan itu kepada orang tersebut, dia akan dapat uang. Kalau bekerja di kantor atau di perusahaan atau di tempat seseorang, orang inilah yang disebut orang yang tidak segan menjihad. Jadi betul-betul dia tidak peduli dengan apapun yang diperintah oleh seseorang, asalkan dia dapat uang. Namun yang perlu pula diingat, orang ini pun tidak akan segan-segan dia mengancam, memeras orang untuk mendapatkan uang. Yang keempat, tanda-tanda orang yang diperbudak uang. Yang keempat, orang ini selalu merahasiakan uangnya. Dia takut kalau nanti orang lain tahu bahwa dia punya uang. Dia rahasiakan terus. Bahkan kepada anaknya dia rahasiakan. Kepada saudaranya dia rahasiakan. Kalau ada saudaranya mengatakan kepadanya, saya senang sekali kamu sekarang banyak uang. Saya senang sekali abang sekarang punya uang. Saya senang sekali mbak punya uang. Dia marah itu. Mana saya punya uang? Saya tidak punya uang. Tidak ada saya punya uang. Jangan sebut-sebut saya punya uang. Dia takut kalau uangnya diketahui orang. Yang menyebabkan dia takut, yang pertama, jangan-jangan nanti orang ini minjam uang ke dia. Yang kedua, jangan-jangan nanti saudaranya ini minta uang kepadanya. Yang ketiga, jangan-jangan nanti uangnya dirampok orang, dicuri orang, dan lain sebagainya. Dia takut uangnya diketahui oleh orang lain. Inilah tanda-tanda yang keempat seseorang yang telah diperbudak oleh uang. Yang kelima, tanda-tanda kelima seseorang yang telah diperbudak oleh uang, dia tidak mengenal, tidak peduli halal, haram, yang penting uang dia dapatkan. Dia tidak peduli. Wah, dengan riba dia dapatkan uang. Okey, yang penting dapat uang. Oh, dengan menipu orang dia dapat uang. Tidak peduli, yang penting dapat uang. Oh, dengan mengibuli orang dia dapat uang. Tidak peduli, yang penting dia dapat uang. Orang yang telah diperbudak oleh uang ini, apapun dia lakukan, asalkan dapat uang, apapun dia lakukan. Jadi dengan demikian, Sobat DB, mari kita berhati-hati agar jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Sebab kalau kita telah menjadi budak uang, kita bukannya senang mendapatkan uang. Kita bukannya bahagia mendapatkan uang. Tetapi kita susah, gelisah ketika kita mendapatkan uang. Kita seperti betul-betul diperintah oleh uang ini. Kamu jangan tidur, karena saya sekarang ini berada di kamarmu, berada di dalam berangkasmu.
Kamu jangan tidur. Dia tidak tidur. Kamu jangan makan banyak. Kamu jangan coba-coba makan di restoran. Kata uangnya. Dia tidak makan di restoran. Takut nanti uangnya habis. Jadi Sobat DB, perlu dibedakan orang yang diperbudak uang dengan orang yang berhati-hati dengan uang. Orang yang diperbudak uang, ya seperti saya katakan tadi. Dia mau melakukan apa saja karena uang. Dia mau bersusah-susah karena uang. Dia mau stres gara-gara uang. Tetapi orang yang berhati-hati karena uang bukan demikian. Dia selalu berupaya agar bisa uang yang ada padanya itu berkembang. Orang yang berhati-hati dengan uang ini, dia yang memperbudak uang. Dia yang memerintah uang ini agar bisa dia beranak pinak. Dia yang memerintah uang ini untuk membawanya ke restoran yang bagus. Kalau yang beragama Islam, dia perintah uang yang ada padanya ini membawanya pergi melaksanakan ibadah haji, membawanya pergi melaksanakan ibadah umrah. Pokoknya dia perintah uang ini. Jadi inilah bedanya orang yang diperbudak uang dengan orang yang memperbudak uang. Jadi yang penting kita ingat, kita jangan sampai masuk kepada 5 tanda-tanda orang yang diperbudak uang tadi. Namun kita perlu berhati-hati dengan uang. Dan orang yang berhati-hati dengan uang ini, dia akan selalu berpikir agar uang yang ada padanya ini bisa untuk menolong orang lain. Bisa untuk menebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi bukan takut dia uangnya akan rusak karena diberikan kepada orang lain. Karena membantu orang lain. Karena dipergunakan untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan agama. Jadi ini beda antara orang yang sudah diperbudak uang, sudah menjadi budak uang, dengan orang yang berhati-hati dengan uang. Dan orang yang berhati-hati dengan uang, dia selalu bersyukur kepada Tuhannya. Kalau Muslim, dia selalu bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan Allah kepadanya berupa uang. Dan uang ini akan dipergunakannya kepada jalan kebaikan. Puas hatinya, senang hatinya apabila dia bisa berbuat baik karena dia memiliki uang. Tetapi orang yang diperbudak uang, takut dia selalu. Jangan-jangan nanti uangnya rusak karena diberikannya kepada orang lain. Jadi orang yang diperbudak uang ini, kalau dia melihat ada orang minta sedekah misalnya, ada orang memohon bantuan misalnya, dia takut itu. Kalau perlu dikuncinya pintunya agar jangan masuk orang minta bantuan, jangan masuk orang minta sedekah. Kalau ada orang mengatakan dia punya uang, cepat-cepat dia mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Cepat-cepat dia katakan itu. Dan orang yang diperbudak uang, kalau ada orang yang membantunya dengan uang, dia tidak akan mau berterima kasih kepada orang itu. Bahkan kalau dia sudah dibantu oleh orang lain, dia tidak mau ingat dengan bantuan orang itu. Bahkan dia akan berusaha membalas bantuan orang itu dengan keburukan agar orang lain tidak tahu bahwa dia dibantu. Jadi
orang yang telah diperbudak uang ini benar-benar menakutkan. Menakutkan tingkah laku pola perangainya. Karena itu, mari kita sama-sama berupaya agar jangan sampai kita menjadi budak uang. Jangan sampai kita diperbudak uang. Tetapi, mari kita berhati-hati dengan uang. Yang pertama, kalau kita berhati-hati dengan uang, agar jangan sampai uang memperbudak kita. Yang kedua, kalau kita berhati-hati dengan uang, jangan sampai kita panik, susah, gelisah karena ada uang. Yang ketiga, kalau kita berhati-hati dengan uang, kita selalu hendaknya bisa berpikir bagaimana agar uang yang ada pada kita ini bisa membuat kita menebar kebaikan kepada orang lain sebanyak-banyaknya. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya, menjadi orang kaya raya, menjadi orang sukses yang tidak diperbudak oleh uang, tetapi selalu berhati-hati dengan uang. Dan DB Channel selalu mengingatkan pemirsa DB Channel agar melakukan subscribe terhadap DB Channel ini yang belum melakukan subscribe. Dan DB Channel mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga yang telah melakukan subscribe diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan dilancarkan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kerukunan kepada keluarga. DB Channel juga mengharapkan agar pemirsa DB Channel memberikan komentar dalam konten-konten DB Channel, karena komentar pemirsa itu sangat berarti bagi pemirsa yang lain. Dan DB Channel juga mengharapkan pemirsa DB Channel men-share konten ini kepada teman-teman lain sebanyak-banyaknya. Kalau pemirsa DB Channel merasakan ini ada manfaatnya, semoga kita semuanya mendapat perlindungan selalu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dilancarkannya rezeki. Semoga kita selalu diberinya kesehatan. Semoga kita selalu diberinya umur panjang yang berguna bagi sesama manusia dan yang mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ibadah. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.